Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang baru ya, yaitu di tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui penugasan, siswa mampu membedakan gerak dan gaya dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu menyebutkan 5 ciri cerita fiksi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu memahami tempo pada lagu dengan benar. Nah, di sini Bapak punya beberapa gambar. Yang pertama, ada gambar seorang anak kecil yang sedang menggiring bola. Nah, anak-anak pasti tahu kan bahwa bola itu pasti pertamanya itu diam. Nah, ketika bola itu ditendang, baru bola itu bergerak. Nah, yang kemudian ada juga seorang anak laki-laki yang sedang menghentikan bola. Nah, bola ini awalnya bergerak, kemudian berhenti. Nah, selanjutnya ada juga gambar sebuah mobil yang sedang melaju dengan kencang. Nah, mobil ini pasti pertamanya diam, baru melaju dengan kecepatan yang biasa, naik, dan semakin cepat. Nah, untuk berhenti pun menurun kecepatannya, baru kemudian mobil yang bergerak ini menjadi diam atau berhenti. Dan yang terakhir adalah sebuah kaleng. Kaleng ini diremas oleh tangan sehingga kaleng ini mengalami penyok ya, seperti gambar berikut. Nah, dari keempat gambar ini akan ada hubungannya dengan materi kita yang pertama ya. Kita simak baik-baik. Nah, anak-anak, coba lihat gambar di monitor ya. Ada seorang kakak dan adik sedang bermain bersama. Di sini, sang adik sedang bermain ayunan dan kakaknya bertugas untuk memajukan dan menghentikan ayunan. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa awalnya ayunan ini diam, kemudian oleh sang kakak didorong agar bergerak. Nah, ketika adiknya ingin berhenti, kakaknya pun menghentikannya sehingga ayunan itu berhenti. Nah, hal ini disebabkan oleh apa yang kita sebut dengan gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan perubahan bentuk. Nah, ketika kita sudah memberikan gaya pada suatu benda, maka akan terjadi yang namanya gerak atau benda itu bergerak. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, jadi semua benda yang dapat bergerak itu pasti disebabkan oleh yang namanya gaya. Nah, pembelajaran kemarin kita sudah membahas ya, ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya yang lainnya. Kita lanjutkan ya di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita simak bersama-sama ya. Ada sebuah cerita dengan judul Asal Mula Telaga Warna. Nah, anak-anak boleh nanti membacanya di modul ya yang Bapak kirimkan nanti. Nah, bagi anak-anak yang ingin menonton secara visual, nah, Bapak sudah mencantumkan link untuk menontonnya ya. Anak-anak boleh menonton ataupun boleh membaca. Nah, di sini Bapak akan sedikit menceritakan asal mula Telaga Warna ini ya. Jadi, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka ini sudah lama belum dikaruniai seorang anak. Nah, raja di sini melakukan pertapaan di hutan agar mendapatkan ilham untuk bisa mendapatkan keturunan. Dan akhirnya raja pun diberikan keturunan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, di sini lahirlah anak perempuan. Anak perempuan ini diberi nama Putri Gilang Rukmini. Nah, Putri Gilang Rukmini ini dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini membuat Putri Gilang Rukmini menjadi orang yang sombong dan angkuh. Nah, suatu waktu ketika Putri Gilang Rukmini melaksanakan ulang tahun, Putri Gilang Rukmini diberikan hadiah oleh kedua orang tuanya. Nah, di sini Putri Gilang Rukmini tidak menyukai hadiahnya. Dia pun melempar hadiah tersebut ke depan kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan orang tuanya menangis. Bukan hanya itu,
tetapi seluruh rakyat di kerajaan tersebut juga menangis. Nah, lama-kelamaan air pun meluap dan terjadilah banjir bandang. Maka kerajaan tersebut pun menghilang dan menjadi sebuah danau atau telaga. Nah, itu adalah cerita singkat dari asal mula Telaga Warna. Nah, anak-anak yang mau membaca boleh ya nanti Bapak kirimkan di modul. Nah, bagi yang ingin menonton, boleh sudah Bapak cantumkan linknya. Kalian tinggal menontonnya ya. Tadi yang sudah kita baca dan tonton dengan judul Asal Mula Telaga Warna ini merupakan cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Ya, cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Nah, cerita fiksi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, selain itu, cerita rakyat juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada cerita rakyat. Bagian pertama ada cerita jenaka. Nah, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Jadi cerita ini merupakan cerita yang lucu. Kemudian yang kedua ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan kepada suatu benda, peristiwa gaib, ataupun alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Jadi contohnya seperti kancil dan buaya, si kancil yang cerdik, burung bangau, dan lain-lain. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Nah, yang tadi kita baca asal mula Telaga Warna itu merupakan sebuah cerita legenda. Dan terakhir ada juga saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalkan tentang kepahlawanan. Contohnya seperti Calon Arang atau Lutung Kasarung. Nah, selain tadi cerita rakyat, ada juga yang namanya cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Jadi cerita pendek ini adalah cerpen ya. Nah, biasanya ada di majalah atau surat kabar. Selanjutnya ada juga yang namanya novel. Nah, novel ini kebalikan dari cerpen. Karena novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, itu merupakan beberapa materi mengenai cerita fiksi. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Hei, yamko rambe yamko, arona wa kombe. Hei, yamko rambe yamko, arona wa kombe. Nah, Bapak tadi menyanyikan sepenggal lirik lagu dari Yamko Rambe Yamko. Nah, di sini anak-anak boleh menyaksikan videonya untuk menonton ya. Bapak sudah sertakan linknya. Atau anak-anak boleh melihat modul yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, di sini untuk menyanyikan sebuah lagu, kita perlu menggunakan tempo. Masih ingat apa itu tempo? Ya, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tempo ini terbagi menjadi 3. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Jadi anak-anak harus ingat ya, tempo ini terbagi menjadi 3. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk pengelompokannya, tempo ini menjadi 3, yaitu tempo lambat, cepat, dan sedang. Nah, seperti itu ya untuk materi mengenai tempo. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini.